Bab 1741 Sebuah gunung mayat, lautan darah. Bagaimana kita tahu apakah kamu mengada-ada atau tidak? Kata ketua klan-klan Beitang. Aku tidak akan menipu kalian berdua dalam hal seserius ini. Armor guntur dan guntur sayap Chu Feng mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Tanda abnormal yang disebabkan oleh Chu Feng juga dibentuk oleh petir. Petik 2. Selain itu, kamu semua telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa menantang bakat anak itu. Kecepatan peningkatan kultivasinya benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana mungkin kalian semua masih tidak mengerti apa yang dia lakukan dengan pertunjukan semacam itu? Nangong Beidou berkata. Aku percaya apa yang dikatakan Brother Nangong, ketua klan-klan Simen mengatakan kata-kata itu dan kemudian berdiri. Dia memandang kepala klan-klan Beitang dan kepala klan-klan Dongfang. Kemudian, dia berkata, yang kalian semua takuti sekarang adalah pria yang memiliki sikat pembunuh maut. Namun, aku dapat memberitahu kamu semua ini dengan pasti. Ancaman terbesar pasti Chu Feng. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia hanya kaisar marsial peringkat 3. Merawatnya tidak akan sulit. Petik 2. Namun, Chu Feng akan jauh lebih sulit untuk dikelola. Jika dia dewasa, 4 klan kekaisaran besar kita tidak akan bisa mempertahankan pijakan di tanah suci martialism. Petik 2. Bahkan jika 4 klan kekaisaran besar kita dapat terus ada, kita hanya akan menjadi seperti banyak klan kerajaan yang telah berjuang di pintu kematian. Jika kamu semua benar-benar berencana untuk mengubur pandangan masa depan keturunan kamu dan menghancurkan fondasi yang didirikan oleh leluhur kamu demi kepengecutan kamu sendiri, maka kamu dapat terus diam seperti ini. Selain itu, Brother Nangong dan aku telah memanggil kamu berdua di sini bukan untuk mendapatkan bantuan kamu. Kami hanya ingin memperingatkan kalian berdua karena kebaikan. Petik 2. Tidak peduli bagaimana 4 klan kekaisaran besar kita telah bertarung satu sama lain di masa lalu, kita masih memiliki akar yang sama. Aku hanya berharap bahwa 4 klan kekaisaran besar kami akan dapat terus makmur. Aku tidak ingin kita, suatu hari, menjadi lebih rendah daripada 9 kekuatan. Petik 2. Aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Semuanya, selamat tinggal. Setelah ketua klan-klan Simen mengatakan kata-kata itu, dia bersiap untuk pergi. Saudara Simen, tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, kepala klan-klan Beitang tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Dia menghirup udara segar dan kemudian, seolah-olah dia telah membuat resolusi besar, berkata, hal ini sangat penting. Aku akan kembali dan berkonsultasi dengan tetua yang terhormat Utmos dulu. Petik 2. Aku akan melakukan hal yang sama, kepala klan Dongfang Imperial Clan juga berkata. Mendengar kata-kata itu, senyum ringan muncul di wajah Nangong Beidou dan kepala klan-klan Simen. Mereka berdua tahu betul bahwa, bagi para monster tua itu, masa depan klan kekaisaran mereka melampaui segalanya. Jika mereka tahu keberadaan Chu Feng, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Setelah itu, kepala klan Dongfang Imperial Clan dan kepala klan Beitang Imperial Clan keduanya pergi. Namun, kepala klan Simen Imperial Clan tidak pergi. Pada saat ini, hanya kepala klan Simen Imperial dan Nangong Beidou yang tersisa. Kekuatan Chu Feng sudah mulai muncul. Bahkan jika 4 klan kita akan bergandengan tangan, masih akan cukup sulit untuk merawatnya. Petik 2. Semua ini disebabkan oleh kamu. Aku ingin bertanya, jika ada masalah, apakah kamu pernah menyesali keputusan kamu saat itu? Ketua klan-klan Simen bertanya pada Nangong Beidou. Awalnya, kamu bisa menjadi seperti mereka dan tidak menjadi musuh Chu Feng. Namun, kamu memutuskan untuk bergabung dengan aku. Aku juga ingin bertanya, apakah kamu pernah menyesali keputusan kamu? Nangong Beidou bertanya alih-alih menjawab. Aku, Simen Chuan Liu, tidak pernah menyesal. Ketika ketua klan kekaisaran Simen mengatakan kata-kata itu, rasa dingin bersinar di matanya. Itu adalah tekad untuk benar-benar membunuh Chu Feng. Setelah itu, kepala klan Simen Imperial Clan pergi. Nangong Beidou secara pribadi melihatnya pergi. Namun, ketika dia melihat ke arah di mana kepala klan Simen Imperial Clan pergi, ekspresi sedih muncul di wajah Nangong Beidou. Sebenarnya, dia sudah menyesali tindakannya sejak lama. Namun, ketika masalahnya sudah ada, tidak ada pilihan lain yang tersisa baginya. Pada saat ketika 4 klan kekaisaran besar merencanakan bagaimana merawat Chu Feng benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan, dia bahkan tidak tahu tentang hal-hal terbaru yang terjadi di dunia. Setelah menerima serangan dari pedang dewa jahat, Chu Feng telah kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama. Baru-baru ini dia terbangun. Di mana ini, melihat adegan di depannya, hati Chu Feng menegang. Apa yang muncul di hadapannya adalah tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ada tulang manusia dan tulang binatang buas yang semuanya berkumpul di satu lokasi dan menumpuk sangat tinggi hingga mencapai awan. Yang muncul di hadapannya adalah bau amis darah. Ada begitu banyak darah sehingga kedalamannya tidak bisa dilihat. Dengan angin sepoi-sepoi, gelombang darah yang mencapai langit bisa terbentuk. Tempat ini benar-benar sebuah gunung mayat dan lautan darah. Bau darah yang berbau sangat kuat. Itu telah menutupi seluruh langit dan bumi dan bahkan mewarnai langit merah. Tempat ini benar-benar neraka. Terutama tulang-tulang itu, yang lebih besar di antara mereka bisa mencapai langit. Meskipun mereka sudah mati untuk waktu yang lama, tulang mereka masih mengandung kekuatan mereka, dan memberi Chu Feng tekanan besar. Tulang-tulang itu, bahkan setelah kematian mereka menakutkan ini. Betapa menakutkannya mereka ketika mereka masih hidup, mengapa mereka semua mati di sini?
Tiba-tiba, suara yang dalam dan suram terdengar di telinga Chu Feng. Kamu tidak akan bisa menaklukkan aku. Kamu hanya akan digunakan oleh aku saja. Petik 2. Mendengar suara itu, Chu Feng mundur beberapa langkah dan, dengan put, jatuh ke lautan darah. Dari kepala hingga kaki, dan bahkan kedalaman jiwanya, Chu Feng mulai bergetar hebat. Takut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa Chu Feng merasakan ketakutan semacam ini. Siapa kamu? Chu Feng melihat sekelilingnya dengan harapan menemukan orang yang telah mengucapkan kata-kata itu. Namun, tepat pada saat ini, rasa sakit tiba-tiba datang dari kepala Chu Feng. Itu sangat menyakitkan sehingga Chu Feng tidak bisa membuka matanya. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Pada saat ini, teriakan bisa terdengar. Setelah teriakan, rasa sakit yang dirasakan Chu Feng mulai tumpul. Chu Feng membuka matanya lagi dan menemukan bahwa dia berbaring di tengah hutan. Bai Li Xuankong ada di hadapannya dan menatapnya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Chu Feng, akhirnya kamu bangun. Melihat bahwa Chu Feng sudah bangun, Bai Li Xuankong akhirnya berhasil menghela nafas lega. Senyum tipis muncul di wajahnya yang gugup. Chu Feng mengusap kepalanya yang masih sakit dan bertanya, leluhur, sudah berapa lama aku tidur? Hampir 2 bulan, kata Bai Li Xuankong. Selama itu, Chu Feng terkejut. Saat itu, dia telah meninggalkan domain Qianwood untuk pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan Tantai Sui, pergi ke Pulau Abadi, pergi ke lelang hukum surgawi. Pergi ke klan kerajaan Nangong untuk tinggal sebagai tamu, telah dikejar ke Poison Demon Valley, dan kemudian tiba di Moonshot City untuk menimbulkan masalah. Meskipun dia telah mengalami semua hal dan tempat itu, waktu yang dia habiskan untuk melakukan semua itu tidak lama sama sekali, itu hanya lebih dari 10 bulan. Chu Feng tidak pernah menyangka bahwa dia akan tidur selama hampir 2 bulan. Untuk Chu Feng yang berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, ini benar-benar buang-buang waktu. Sudah total 1 tahun 21 hari sejak kamu meninggalkan Gunung Qianwood hari itu. Namun, kemajuan kamu benar-benar luar biasa, puji Bai Li Xuankong. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum ringan. Dia tahu bahwa leluhurnya memujinya. Memang, siapa yang berani mengatakan bahwa menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 3 dari peringkat 8 raja bela diri dalam kurun waktu setahun tidak cepat? Namun, Chu Feng tidak senang dengan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa di dunia luar yang luas, bakatnya mungkin tidak dianggap sama sekali. Dia pasti tidak bisa mengendur. Tiba-tiba, Bai Li Xuankong berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Oh itu benar, Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh menggunakan pedang dewa jahat itu lagi. Petik 2. Leluhur, tepatnya di mana kamu mendapatkan pedang dewa jahat itu? Bagaimana kamu yakin bahwa itu pedang dewa jahat? Chu Feng bertanya dengan ekspresi serius. Alasan untuk itu adalah karena pedang dewa jahat itu benar-benar terlalu aneh dan jahat. Ketika Bai Li Xuankong menghela nafas, dia berdiri dan berkata, kamu juga tahu bahwa Gunung Qianwood kita memiliki sisa era kuno. Selama puluhan ribu tahun, Gunung Qianwood kami telah menjelajahi bahwa sisa-sisa era kuno tak terhitung jumlahnya. Kami telah mengalami banyak korban. Banyak talenta besar kita telah mati di sana. Petik 2. Semua orang merasa bahwa era kuno sisa menjadi lokasi kematian yang berbahaya. Kebenarannya sebaliknya. Gunung Qianwood kami telah berhasil mendapatkan panen dari sana. My Death Kill Bruce dan Evil God Sword kalian berdua dari sana. Petik 2. Namun, meskipun kedua senjata ini sangat kuat, mereka benar-benar terlalu abnormal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, rasa khawatir yang kuat muncul di mata Bai Li Xuankong. Bab 1742 kembali ke Gunung Qianwood. Chu Feng sudah menyadari dari tatapan Bai Li Xuankong betapa berbahayanya pedang dewa jahat dan sikat pembunuh maut. Namun, dia tidak terus bertanya tentang mereka. Seperti masalah berdiri, Bai Li Xuankong pasti akan mengatakan yang sebenarnya tentang mereka. Baik pedang dewa jahat dan sikat pembunuh maut sangat berbahaya. Dengan menggunakan Death Kill Brush, aku bertukar hidupku. Setiap kali aku menggunakannya, aku akhirnya kehilangan 10 tahun dari hidup aku. Di Moonshot City, itu adalah kedua kalinya aku menggunakan Death Kill Brush, kata Bai Li Xuankong. Setiap penggunaan menghabiskan 10 tahun kehidupan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Tidak peduli berapa lama umur seorang kultivator, itu masih terbatas. Khusus untuk seseorang di usia Bai Li Xuankong, berapa dekade lagi yang mungkin dia miliki? Meskipun Death Kill Brush berbahaya, bahayanya jelas. Namun, pedang dewa jahat itu jauh lebih berbahaya daripada sikat pembunuh maut. Alasan mengapa itu sangat berbahaya adalah karena itu adalah senjata yang mampu melahap tuannya. Petik 2. Itu bukan tebakan acakku. Sebaliknya, itulah yang ditulis di tempat pedang dewa jahat ditemukan. Petik 2. Kamu bertanya padaku mengapa aku begitu yakin bahwa itu adalah pedang dewa jahat yang legendaris sebelumnya. Alasan mengapa justru karena kata-kata itu. Apa kata-kata itu? Tanya Chu Feng. Pedang dewa jahat, itu mampu menundukkan dewa jahat. Mereka yang tidak memiliki bakat luar biasa tidak boleh menggunakan pedang ini. Kalau tidak, mereka akan dimakan oleh pedang dan mati tanpa sisa. Bai Li Xuankong mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Meskipun Chu Feng sudah menyadari betapa berbahayanya pedang dewa jahat itu, hatinya masih menegang setelah mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, tuanku, sebelum dia akan mati, mencoba menaklukkan pedang dewa jahat itu. Namun, dia malah dilahap olehnya. Meskipun dia sangat tua pada waktu itu, dia adalah kaisar bela diri peringkat 2,
kata Bai Li Xuankong. Ini sekuat itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng semakin menyadari betapa berbahayanya pedang dewa jahat itu. Benar saja, pedang dewa jahat ini berbeda dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Jika tidak, bagaimana mungkin kaisar bela diri peringkat 2 dimangsa olehnya? Aku benar-benar bertaruh dengan membuatmu berusaha menaklukkan pedang dewa jahat. Aku merasa bahwa apa yang dibutuhkan pedang dewa jahat bukanlah kekuatan, melainkan bakat. Jika itu masalahnya, hanya kamu yang bisa menundanya. Petik 2. Sebenarnya, kamu belum mengecewakanku. Hanya saat ini kamu masih tidak mampu menanganinya, kata Bai Li Xuankong. Itu mungkin terjadi, Chu Feng tersenyum masam. Dia telah mengalami kekuatan pedang dewa jahat dan tahu seberapa kuat itu. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sakit dari serangan balik dari pedang dewa jahat. Kamu tidak akan menyalahkanku karena kamu mengambil risiko yang sangat besar, kan? Tanya Bai Li Xuankong. Seseorang hanya bisa mendapatkan kekayaan dalam bahaya. Ini berlaku bahkan lebih benar untuk jalur kultivasi. Apa yang dilakukan leluhur adalah demi aku. Karena itu, bagaimana aku bisa menyalahkan leluhur? Petik 2. Hanya, ada masalah yang ingin kukatakan pada leluhur, kata Chu Feng. Apa itu? Tidak ada salahnya untuk mengatakannya, kata Bai Li Xuankong. Leluhur, apakah kamu tahu tentang Yaoer? Tanya Chu Feng. Itu Ratu Bunga Cakrawala, kan? Secara alami aku mengenalnya. Meskipun gadis itu terkadang sangat ganas, sifatnya tidak buruk. Dia jelas bukan seseorang yang akan menggertak dan mempermalukan yang lemah, kata Bai Li Xuankong. Dapat dilihat bahwa kesan yang ia miliki tentang Yaoer agak baik. Ini tidak mengherankan, dan itulah sebabnya, meskipun Yaoer adalah makhluk yang sangat berbahaya, dia bisa tetap berada di Gunung Qianwood selama ini. Yaoer saat ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia terperangkap di sisa-sisa era kuno Gunung Qianwood kami. Aku harus pergi dan menyelamatkannya, kata Chu Feng. Sisa era kuno, meskipun reman era kuno sangat berbahaya, dengan kemampuan gadis itu, seharusnya tidak ada banyak tempat yang bisa menjebaknya. Di mana dia terjebak? Bai Li Xuankong bertanya. Di era kuno, membunuh deposit harta karun formasi, kata Chu Feng. Apa, gadis itu benar-benar meledak ke formasi pembunuhan era kuno? Setoran harta, dia berhasil memasukkan setoran harta karun itu? Petik 2. Itu tidak mungkin, bahkan aku tidak dapat menagih melalui formasi pembunuhan era kuno itu. Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa menagihnya? Bai Li Xuankong menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia secara pribadi telah mencoba untuk mengisi melalui formasi pembunuhan era kuno itu. Karena itu, dia tahu betul betapa menakutkan formasi itu. Selama bertahun-tahun, banyak ahli yang meninggal di sana. Itu hanyalah titik bahaya. Leluhur, aku belum berbohong padamu. Inilah yang terjadi. Chu Feng mulai menceritakan kepada Bai Li Xuankong semua yang telah terjadi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Bai Li Xuankong terkejut. Dia hanya berhasil menenangkan pikirannya setelah waktu yang sangat lama. Setelah dia tenang, dia sangat senang. Dengan senyum di wajahnya, dia mengejek Chu Feng. Ternyata, nak, bahwa kamu memasuki Gunung Qianwood dengan motif tersembunyi, kan? Chu Feng tertawa bodoh pada ejekan Bai Li Xuankong. Bagaimanapun, itu benar, dia telah memasuki Gunung Qianwood demi harta karun. Namun, agar kamu mendapatkan peta harta karun itu, kamu benar-benar beruntung. Tampaknya kamu adalah seseorang yang diberkati oleh surga, kata Bai Li Xuankong. Leluhur menyanjung aku, itu hanya kebetulan, kata Chu Feng. Kebetulan, kamu tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan nyawanya karena berusaha menyerang melalui formasi pembunuhan era kuno itu selama beberapa puluh ribu tahun. Petik 2. Dia menghela nafas. Lupakan saja, terlepas dari apakah itu kebetulan atau bukan, itu adalah kabar baik. Aku khawatir tentang bagaimana menemukan sumber daya kultivasi untuk kamu. Tidak pernah aku harapkan bahwa kamu sebenarnya sudah menemukan mereka sendiri, kata Bai Li Xuankong. Leluhur, apakah kita harus kembali ke Gunung Qianwood sekarang? Saat dia telah menyelesaikan apa yang dia lakukan, Chu Feng ingin kembali ke Gunung Qianwood. Tidak hanya dia menginginkan harta itu, dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Yaoer. Ajaran yang aku ajarkan tentang klan Kekaisaran Simen dan klan Kekaisaran Nangong kurang lebih sudah memadai. Memang, kami bisa kembali, kata Bai Li Xuankong. Pelajaran, Chu Feng kaget mendengar kata-kata itu. Selama periode ketika dia tidur, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Haha, nak, kamu akan mengetahuinya nanti. Bai Li Xuankong sengaja menolak untuk memberitahu Chu Feng. Melihat senyum mendalam Bai Li Xuankong dan kemudian memikirkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, Chu Feng sudah memiliki satu atau dua tebakan tentang apa yang telah dilakukan Bai Li Xuankong. Selama periode ketika dia tidur, leluhurnya pasti tidak pernah menganggur. Kemungkinan, klan Kekaisaran Simen dan klan Nangong Kekaisaran merasa sangat tidak sehat sekarang. Setelah itu, Chu Feng dan Bai Li Xuankong kembali ke Gunung Qianwood. Mereka tidak mengatakan apapun dalam perjalanan kembali. Kira-kira tengah hari ketika Chu Feng dan Bai Li Xuankong tiba di Gunung Qianwood. Gunung Qianwood sejahtera seperti sebelumnya. Itu tidak terlalu terpengaruh. Namun, sekelompok orang tambahan berada di luar Gunung Qianwood. Mereka adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Simen. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen memasang papan besar di bawah Gunung Qianwood. Tidak hanya potret Chu Feng di papan itu,
potret Bai Li Xuankong mengenakan topi bambu berbentuk kerucut yang dikenakannya di Mooncloud City juga ada di papan itu. Mereka dicari poster. 4 klan telah bergandengan tangan untuk memposting poster-poster buronan ini. Selama seseorang mampu memberikan informasi berharga tentang Chu Feng dan Bai Li Xuankong, orang itu akan menerima persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, serta banyak harta langka yang berharga. Jika ada orang yang mampu membantu 4 klan dalam menangkap Chu Feng atau Bai Li Xuankong, mereka akan menerima 10 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap serta banyak pelet obat yang akan membantu meningkatkan budidaya seseorang. Pelet obat itu sangat berharga sehingga bahkan kaisar bela diri pun akan tergoda. Tidak ada yang tahu mengapa 4 klan kekaisaran besar telah bergandengan tangan. Namun, satu hal yang pasti. Demi menghilangkan Chu Feng dan Bai Li Xuankong, 4 kekaisaran besar telah menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Belum lagi nilai dari 10 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Hanya pelet obat yang mampu membantu seseorang dengan terobosan dan meningkatkan budidaya seseorang sudah cukup untuk menyebabkan orang mengiler. Mereka benar-benar terlalu berlebihan. Melihat papan besar dengan poster yang mereka inginkan di atasnya yang sedang dibangun, Chu Feng sangat marah. Dalam perjalanan ke sini, dia belum melihat poster yang dicari. Ini berarti bahwa poster buronan seharusnya hanya dikeluarkan. Domain Qianwood sangat jauh dari domain Overlord. Namun, mereka mengeluarkan poster buronan di sana terlebih dahulu. Tidak hanya mereka membuat papan nama yang begitu besar dan menarik, mereka juga melakukannya tepat di kaki Gunung Qianwood. Tindakan mereka hanya secara terbuka menggertak Gunung Qianwood. Tidak peduli apa, Chu Feng masih menjadi murid Gunung Qianwood. Tidak perlu marah. Kita seharusnya bersukacita atas tindakan mereka. Ini berarti bahwa mereka sangat takut kepada kamu, bahwa mereka takut kamu akan dapat menjadi dewasa. Petik 2. Semakin mereka takut, semakin kita akan membuat ketakutan mereka menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, kami juga akan membuat mereka menyesal. Kami akan membuat mereka menyesal membuat kamu menjadi musuh. Meskipun Bai Li Xuankong mengatakan kata-kata itu dengan tenang, rasa dingin bersinar melalui matanya yang sudah tua. Bab 1743 mengisi melalui formasi pembunuhan lagi. Ayo pergi, Bai Li Xuankong langsung menghindari orang-orang itu dan melanjutkan ke Gunung Qianwood. Dia telah memutuskan untuk tidak repot-repot dengan orang-orang dari klan Kekaisaran Simen yang menyiapkan poster-poster yang dicari. Adapun Chu Feng, dia juga mengabaikan mereka. Dia tahu betul bahwa Gunung Qianwood hanya akan merasakan sedikit penghinaan selama orang-orang itu diabaikan. Sedangkan, jika mereka menyerang dan membunuh orang-orang ini dari klan Kekaisaran Simen, 4 klan kekaisaran besar akan memiliki cukup pembenaran untuk menyerang Gunung Qianwood. Dengan demikian, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan. Bahkan jika lawan mereka telah memutuskan untuk mempermalukan mereka tepat di depan rumah mereka masih harus bertahan. Bai Li Xuankong, sebagai karakter tingkat leluhur dari Gunung Qianwood, memiliki metode dan wewenang khusus di Gunung Qianwood. Dengan demikian, setelah mereka memasuki Gunung Qianwood, dia langsung membawa Chu Feng bersamanya dan memasuki daerah terlarang yang dijaga sangat baik, sisa-sisa era kuno. Namun, ia tidak secara langsung masuk jauh ke dalam sisa-sisa era kuno dengan Chu Feng. Sebagai gantinya, menggunakan metode khusus, ia memanggil Yin Chengkong, Guan Hong, dan Dugu Xingfeng, hanya 3 kaisar bela diri yang dimiliki Gunung Qianwood di permukaan. Tuan Xuankong, melihat bahwa Bai Li Xuankong dan Chu Feng telah kembali dengan selamat, Yin Chengkong dan yang lainnya sangat senang. Ini terutama berlaku untuk Dugu Xingfeng. Kamu bertiga, ambil ini, Bai Li Xuankong menyerahkan 3 lonceng cian kecil kepada mereka bertiga. Loncengnya agak istimewa. Mereka terbuat dari kayu. Meskipun mereka hanya seukuran telapak tangan, mereka tampak sangat kuno dan tampak seolah-olah mereka sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, 3 karakter diukir ke lonceng, Qianwood Emperor's Bell. Ketiga karakter itu berkilauan dengan cahaya, dan tampak seolah-olah mereka memiliki jiwa. Lonceng berisi kekuatan yang sangat kuat. Lonceng Kaisar Qianwood, melihat lonceng Kaisar Qianwood, tatapan Dugu Xingfeng dan yang lainnya bersinar. Sementara yang lain mungkin tidak tahu tentang asal-usul Qianwood Emperor's Bells, mereka tahu betul. Lonceng Kaisar Qianwood adalah sejenis harta bagi Gunung Qianwood. Mereka mampu digunakan secara ofensif dan defensif. Lonceng Kaisar Qianwood ditinggalkan oleh pendiri Gunung Qianwood. Meskipun hanya kaisar bela diri yang mampu menggunakannya, selama puluhan ribu tahun Gunung Qianwood telah ada, Qianwood Emperor's Bells hampir semuanya kelelahan. Pada saat ini, 3 lonceng Kaisar Qianwood di tangan mereka mungkin merupakan 3 lonceng Kaisar Qianwood terakhir di Gunung Qianwood. Dengan demikian, ketiga lonceng Kaisar Qianwood ini sangat berharga. Mengapa Bai Li Xuankong menyerahkan mereka Qianwood Emperor's Bells yang begitu berharga? Mungkinkah Gunung Qianwood benar-benar akan menghadapi bahaya karena 4 klan kekaisaran besar? Bahwa Bai Li Xuankong telah menyerahkan mereka lonceng Kaisar Qianwood sehingga mereka bisa melindungi diri mereka sendiri? Chu Feng, kamu bisa menjelaskannya kepada mereka. Bai Li Xuankong memandang ke Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mulai menjelaskan situasinya kepada Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua tertegun. Mereka bahkan lebih terkejut daripada ketika pertama kali Bai Li Xuankong mendengar tentang ini. Bukan karena kemampuan mereka untuk menerima situasi lemah. Sebaliknya, apa yang telah disebutkan Chu Feng benar-benar terlalu menakjubkan.
Berapa banyak ahli yang gagal melewati formasi pembunuhan era kuno itu? Namun, Chu Feng mampu mengisi melalui itu. Selain itu, dia sudah melihat harta karun legendaris. Jika para ahli yang telah mati untuk formasi pembunuhan era kuno masih hidup dan mengetahui tentang bagaimana Chu Feng, dengan budidaya peringkat 8 Raja Bela Diri, melewati formasi pembunuhan era kuno dengan aman dengan mengandalkan peta di bukunya. Keberatan, mereka mungkin akan mati karena frustrasi berlebihan. Untuk orang yang bernama Long Lin untuk dapat hidup dalam formasi pembunuhan era kuno begitu lama, sangat mungkin bahwa dia adalah monster. Kata-kata monster tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Jika dia menepati janjinya, kita tidak akan melakukan apapun. Namun, jika dia melanggar janjinya, aku pasti harus berbicara dengannya. Petik 2. Hanya, aku tidak memiliki kepastian bahwa aku bisa mengalahkannya. Jika aku gagal, kamu semua harus menggunakan Qianwood Emperor's Bells ini untuk menutupi pelarian Chu Feng. Petik 2. Ingat, bahkan jika kamu harus menyerahkan hidupmu, kamu masih harus melindungi Chu Feng, kata Bai Li Xuankong dengan ekspresi serius. Dimengerti, kata Dugu Xingfeng dan yang lainnya tanpa ragu. Hati Chu Feng tersentuh oleh adegan ini. Dia merasakan kehangatan yang tak tertandingi. Terlepas dari apakah atau tidak untuk masa depan Gunung Qianwood, Bai Li Xuankong dan yang lainnya sangat menghargainya, mereka rela menyerahkan hidup mereka untuknya. Semangat macam apa ini? Pola pikir macam apa ini? Cinta macam apa ini? Setelah semua, mereka semua adalah kaisar bela diri. Agar mereka dapat mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini, jumlah upaya yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang hanya mereka sendiri yang tahu. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar tersentuh. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia menguburnya jauh di dalam hatinya. Seseorang tidak harus berbicara tentang rasa terima kasih seseorang terhadap orang lain berulang kali. Sebaliknya, ketika merasa bersyukur terhadap yang lain, seseorang harus membalasnya dengan tindakan. Ayo pergi, setelah membuat keputusan, Bai Li Xuankong membawa Chu Feng dan yang lainnya dan mulai melanjutkan menuju formasi pembunuhan era kuno. Namun, setelah mereka memasuki formasi pembunuhan era kuno, bukan lagi Bai Li Xuankong yang memimpin partai. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Tidak peduli apa jenis budidaya yang dimiliki Bai Li Xuankong dan yang lainnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, pada saat ini. Mereka hanya bisa mengikuti di belakang Chu Feng dan berjalan sesuai dengan jalan yang diambilnya. Awalnya, Dugu Xingfeng dan yang lainnya agak khawatir. Bahkan Bai Li Xuankong khawatir. Setelah semua, formasi pembunuhan era kuno ini memiliki ketenaran yang kejam dan telah membunuh bahkan para ahli yang lebih kuat dari mereka. Tempat mereka sekarang hanyalah kuburan yang terdiri dari para ahli. Namun, saat mereka mengikuti Chu Feng, mereka benar-benar tidak terluka. Ini membuat mereka sangat terkejut. Setelah mereka melihat formasi di sekitar mereka menjadi lebih dan lebih menakutkan sementara Chu Feng masih benar-benar tenang dan dikumpulkan saat memimpin mereka. Kejutan yang mereka rasakan berubah menjadi takjub. Formasi itu sangat menakutkan. Bahkan tanpa melihat mereka, hanya dengan merasakan aura yang mereka pancarkan, seseorang akan merasakan ketakutan dari lubuk hati seseorang. Bagaimana mungkin orang normal dapat menahan tekanan? Jika itu adalah anggota biasa dari generasi muda, bahkan jika mereka tidak kencing di celana ketakutan, mereka akan gemetar ketakutan. Namun, Chu Feng bahkan lebih tenang dan tenang daripada mereka. Ekspresi percaya diri di wajahnya sepertinya memberitahu mereka bahwa dia bisa membawa mereka dengan aman melintasi formasi pembunuhan era kuno yang menakutkan ini. Setelah ini, mereka semua yakin bahwa kemampuan Chu Feng tidak hanya terbatas pada bakatnya yang luar biasa. Kebijaksanaannya yang luar biasa sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Akhirnya, Chu Feng memimpin mereka berempat melewati formasi pembunuhan era kuno. Tidak hanya itu, mereka juga memasuki lokasi di mana harta karun itu disembunyikan. Setelah mereka mencapai lokasi ini, apa yang dirasakan Chu Feng adalah rasa keakraban. Tidak ada yang berubah mengenai tempat ini. Pohon itu dipenuhi dengan sumber daya budidaya, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang memancarkan cahaya, yang menyegel peti harta karun yang memikat. Sama seperti di masa lalu, mereka semua sangat mempesona. Bai Li Xuankong, Dugu Xingfeng, Yin Chengkong dan Guan Hong semuanya ditarik oleh harta di depan mata mereka, sama seperti pertama kali Chu Feng tiba di tempat ini. Lagi pula, harta karun seperti ini terlalu langka untuk didapat. Buah-buahan di pohon semua sumber daya budidaya langka. Salah satu dari mereka akan bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Adapun haluan itu, mereka semua bisa mengatakan bahwa itu bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Pengerjaan dan aura yang dipancarkannya bisa dikatakan sempurna. Melihat itu, jika orang mengatakan bahwa itu adalah persenjataan kekaisaran, orang-orang masih akan percaya itu. Selain itu, ada peti harta karun itu. Melihat itu, seseorang bisa tersesat dalam pikiran liar dan fantastis. Ketika harta di luar sudah luar biasa ini, seberapa luar biasanya harta yang disimpan dengan cermat? Namun, dibandingkan dengan Bai Li Xuankong dan yang lainnya, tatapan Chu Feng pertama kali tertuju pada seorang wanita cantik. Wanita itu adalah Yao Er. Pada saat ini, Yao Er memejamkan mata. Penampilannya benar-benar sama, seolah-olah waktu tidak memengaruhinya sama sekali. Seperti sebelumnya, dia masih tampak muda dan imut. Melihat Yao Er seperti itu, Chu Feng menghela nafas lega. Meskipun Yao Er telah terperangkap di sini, tampaknya perawatannya di sini tidak buruk.
Bab 1744 Istana Emas. Tampaknya merasakan bahwa orang-orang telah tiba, Yaoer membuka matanya yang jernih. Chu Feng. Ketika dia melihat Chu Feng dan yang lainnya, Yaoer segera gembira. Senyum yang sangat cemerlang hadir di wajah mungilnya yang murni. Dia segera bangkit dan mulai berlari ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Bas. Namun, tepat pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Yaoer. Pada saat cahaya emas menghilang, seorang pria paruh baya muncul di depan Chu Feng dan yang lainnya. Pria ini justru pria yang menyebut dirinya Long Lin. Eksistensi misterius ini, bahkan ketika melihatnya lagi hari ini, ia masih merasa misterius seperti sebelumnya. Pandangannya yang dalam dan senyumnya yang dangkal sangat luar biasa. Chu Feng tidak dapat melihat melalui dia dan menentukan apa yang dia pikirkan. Lebih dari itu, Chu Feng tidak dapat menentukan kekuatannya. Jelas, Long Lin telah melihat Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Namun, dia sama sekali tidak menempatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya di matanya. Bahkan, dia tidak repot-repot melirik mereka, dan langsung mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Sikapnya yang menghina menyebabkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya sedikit mempersempit alis mereka. Mereka tidak senang dengan perilakunya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa juga tidak melakukan apa-apa. Alasan untuk itu adalah karena pria ini hanyalah seseorang yang mereka tidak bisa melihat. Bahkan Bai Li Xuankong telah menyadari bahwa kekuatan pria ini kemungkinan besar melebihi kekuatannya sendiri. Akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Hanya, Bai Li Xuankong tidak berharap bahwa akan ada keberadaan seperti itu di sisa-sisa era kuno. Berapa lama tepatnya pria ini hidup? Mungkinkah dia eksistensi dari era kuno? Chu Feng, kamu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Aku telah memberi kamu batas waktu untuk kembali dalam waktu 2 tahun sebagai Half Martial Emperor. Namun, itu hanya sedikit lebih dari setahun, dan kamu sudah kembali dengan budidaya peringkat 3 kaisar setengah bela diri. Kecepatan kemajuanmu cukup bagus. Petik 2. Sejujurnya, kamu lebih unggul dari apa yang aku perkirakan. Long Lin menyipitkan matanya dan tersenyum ringan. Dapat dilihat bahwa dia sangat senang dengan kepulangan Chu Feng. Bisakah kamu melepaskan Yaoer sekarang? Tanya Chu Feng. Long Lin menunjuk ke arah pohon yang penuh dengan buah dan bertanya, mengapa kamu tidak meminta buah-buah itu dulu? Aku tahu buah itu sangat berguna bagi kamu. Sejauh yang aku ketahui, Yaoer lebih penting daripada buah itu, kata Chu Feng. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, tatapan Yao bersinar. Mulut kecilnya sedikit terbuka. Setitik tetesan air mata berkilau muncul di kedua matanya yang besar. Pada saat ini, dia merasa sangat tersentuh. Saat itu, Chu Feng datang ke sini demi harta. Demi harta karun, Chu Feng telah bersedia untuk berani menghadapi bahaya melalui formasi pembunuhan era kuno. Dari ini, dapat dilihat betapa pentingnya harta itu untuk Chu Feng. Namun, pada saat ini, Chu Feng menempatkannya di atas harta. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Yaoer telah memutuskan untuk membantu Chu Feng karena bersyukur karena Chu Feng telah menyelamatkannya. Pada saat ini, rasa terima kasih yang dia rasakan terhadap Chu Feng bahkan lebih kuat. Bahkan, belum lagi dia, bahkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya mengangguk pada Chu Feng dengan kagum. Terutama Bai Li Xuankong. Dia merasa bahwa dia tidak salah menilai Chu Feng. Sifat Chu Feng yang penuh kasih sayang dan loyal adalah alasan mengapa ia layak diasuh tanpa usaha apapun. Bagus, sifat kasih sayang dan kesetiaanmu benar-benar layak dipuji. Di dunia kultivasi ini di mana orang saling menipu, orang seperti kamu benar-benar langka. Long Lin bertepuk tangan sambil memuji. Apakah aku diizinkan membawa Yaoer? Tanya Chu Feng. Jangan terlalu cemas, Long Lin tersenyum ringan. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke peti harta karun yang tersegel. Wos! Sinar cahaya keemasan keluar dari tangannya. Cahaya keemasan itu memasuki peti harta karun. Dengan keras, dada emas terbuka. Pada saat ini, mata Chu Feng dan yang lainnya semua bersinar. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke peti harta karun. Mereka semua ingin melihat apa yang ada di peti harta karun. Bahkan Yaoer bereaksi seperti ini. Di depan banyak tatapan, peti harta karun itu mengungkapkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan menyilaukan perlahan melayang ke atas. Semakin jauh melayang, semakin kuat cahaya keemasan itu. Saat cahaya keemasan bersinar, itu sangat menyilaukan. Setelah diamati lebih dekat, orang banyak dapat melihat bahwa di tengah cahaya keemasan adalah sebuah istana. Istana itu berukuran kurang dari 1 inci. Namun, itu sangat indah. Itu bahkan lebih indah, luas dan mengesankan daripada istana yang sebenarnya. Pada saat ini, istana emas itu melayang ke tangan Long Lin. Kemudian, dia mulai membentuk segel tangan dengan tangan kirinya sambil memegang istana emas dengan tangan kanannya dan mengucapkan mantra yang aneh. Nyanyiannya diucapkan begitu cepat sehingga Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat menentukan apa yang dia katakan, apalagi mengingatnya. Namun, ketika nyanyian itu diucapkan, kata-kata yang diucapkan menjadi hidup. Seperti kunang-kunang yang dibentuk oleh jimat, mereka mulai memasuki istana emas tanpa henti. Dengan bini dan segel tangan, istana emas di tangan kanan Long Lin mulai bergetar. Gemetarnya tumbuh semakin kuat. Setelah itu, gelombang penindasan mungkin mulai keluar dari istana itu. Pergi, tiba-tiba, Long Lin mengangkat tangannya dan menembak istana emas ke udara. Kemudian, istana emas mulai dengan cepat bertambah besar.
Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi istana besar dengan ketinggian 150 meter dan lebar 1.500 meter yang melayang di udara. Setelah istana bertambah besar, semuanya menjadi lebih jelas. Saat itu terpancar dengan kekuatan emas dan aura yang mengesankan, istana emas tampaknya tidak ada bandingannya. Berderit. Pada saat ini, gerbang istana yang sangat besar mulai perlahan terbuka. Ketika gerbang istana dibuka, gelombang keributan mulai terdengar dari dalam gerbang istana. Ternyata menjadi tentara. Tentara keluar dari istana. Setelah melihat pasukan ini, ekspresi pada Chu Feng dan wajah yang lain semuanya berubah menjadi kaget. Tentara ini semua mengenakan baju besi emas dan helm emas dan memegang tombak emas. Baju zirah emas mereka bersinar dengan cahaya berkilauan, dan hanya lebih menyilaukan daripada baju besi emas yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Meskipun baju besi emas mereka sangat menyilaukan, tidak ada tubuh yang terlihat di baju besi. Seolah-olah jas emas baju besi itu hidup. Alasan mengapa Chu Feng dan yang lainnya terkejut bukan hanya karena ini. Terutama, itu karena pasukan lapis baja emas ini berjumlah total 1.000 orang. Selanjutnya, pasukan 1.000 ini memancarkan budidaya peringkat 1 kaisar marsial. Sebanyak 1.000 kaisar marsial. Bahkan jika mereka semua peringkat 1 kaisar marsial, ini masih cukup untuk menyebabkan keheranan dan ketidakpercayaan yang sangat besar. Bahkan, pada saat ini, Tetua Guan Hong, seorang kaisar bela diri sendiri, menggosok matanya tanpa henti dalam ketidakpercayaan. Dia curiga bahwa dia mungkin bermimpi. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Bagaimanapun, para ahli tingkat kaisar bela diri benar-benar terlalu langka di tanah suci bela diri. Bagaimanapun, Gunung Qianwu, salah satu dari 9 kekuatan, ketika termasuk Bai Li Xuankong, hanya memiliki 4 kaisar bela diri. Adapun 9 kekuatan lainnya yang sedikit lebih lemah dari Gunung Qianwu, mereka mungkin hanya memiliki 2 kaisar marsial. Bahkan untuk kekuatan luar biasa seperti klan Kekaisaran Nangong, kaisar bela diri mereka bahkan tidak akan mencapai jumlah 100. Jadi, pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya sangat terkejut dan ketakutan. Adegan di depan mereka benar-benar terlalu menakjubkan. Sebanyak 1.000 kaisar marsial. Kemungkinan, bahkan jika semua kaisar marsial di tanah suci martialisme digabungkan, mereka tidak akan mencapai 1.000. Membunuh. Tepat pada saat Chu Feng dan yang lainnya berada dalam keadaan tercengang, 1.000 tentara semua mengarahkan tombak mereka pada Chu Feng dan yang lainnya. Setelah tombak itu terungkap, total 1.000 untayan cahaya emas melesat maju. Seperti 1.000 naga emas, cahaya keemasan mulai berputar di sekitar cakrawala di depan istana. Pada akhirnya, mereka membentuk formasi pertahanan dan memblokir area sebelum istana. Formasi itu begitu kuat sehingga bahkan tanpa mendekatinya, orang bisa merasakan kekuatan yang menindas dan mengintimidasi darinya. Kekuatan yang menindas ini terlalu kuat, jika bukan karena Bai Li Xuankong ada di sini, Du Guxingfeng dan Guan Hong akan dipaksa untuk mundur berulang kali oleh kekuatan yang menindas. Adapun Chu Feng, kaisar setengah marsial belaka, tidak perlu menyebutkan apa yang akan dia rasakan. Bab 1745 Tentara Kaisar Marsial. Jangan takut, itu hanya sebuah mekanisme, kata Long Lin sambil tersenyum ringan. Mekanisme. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya semua terkejut. Mekanisme macam apa yang akan mampu menciptakan eksistensi sekuat ini? Ini adalah ahli tingkat kaisar marsial. Lebih jauh lagi, dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya keberadaan yang tidak akan pernah mati. Wos. Tepat pada saat ini, Lon Lin melambaikan lengan bajunya dan cahaya keemasan menyapu Chu Feng. Chu Feng mengangkat tangannya dan menangkap cahaya keemasan. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa itu adalah plat judul emas. Melihat plat judul emas di tangannya, murid-murid Chu Feng menyusut. Sementara plat judul ini tampaknya terbuat dari emas murni, rasanya berat seperti gunung saat dipegang. Selain itu, ia memancarkan semacam sensasi menakutkan yang mencapai jiwa. Ini jelas bukan plat judul biasa. Dengan plat judul itu di tanganmu, itu tidak akan membahayakanmu. Bantu aku dengan satu hal. Pergi ke aula istana pertama dari tempat ini dan mengambil 10 panah emas untukku. Jika kamu melakukan itu, aku akan menepati janji aku dan melepaskan Yao Er dan memberikan buahnya kepada kamu, kata Long Lin sambil menunjuk ke istana emas yang mengapung. Ini tampaknya tidak sesuai dengan janji sebelumnya, kata Bai Li Xuankong. Long Lin mengabaikan Bai Li Xuankong dan bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengar apapun. Sebaliknya, dia melihat ke Chu Feng dan berkata, kamu bisa menolak untuk melakukannya. Chu Feng melihat plat judul di tangannya dan kemudian melihat 10.000 tentara lapis baja emas penuh dengan niat membunuh di luar istana emas. Kemudian, dia melirik Yao Er, yang berdiri di belakang Long Lin dan menatapnya. Lalu Chu Feng berkata, aku akan pergi. Chu Feng, istana itu terlalu berbahaya. Bahaya yang aku bicarakan bukanlah tentara lapis baja emas. Sebaliknya, itu adalah bagian dalam istana itu. Di sana ada aura beberapa makhluk tak dikenal. Itu adalah kekuatan yang bahkan aku tidak berani hadapi. Petik 2. Pada saat ini, Bai Li Xuankong meraih Chu Feng. Dia tidak ingin dia menanggung risiko ini. Alasan untuk itu adalah karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari istana itu. Betul, Chu Feng, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Dia sama sekali tidak meminta kamu untuk membantunya. Sebaliknya, dia berusaha membunuhmu, kata Du Guxingfeng.
Yin Chengkong dan Guan Hong juga mengangguk untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Du Gu Xingfeng sangat benar. Aura. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng melihat ke arah bagian dalam istana, dan menemukan bahwa memang ada keberadaan khusus di sana. Namun, Chu Feng tidak merasa takut darinya. Apakah kamu semua tahu mengapa aku ingin Chu Feng masuk? Alasan untuk itu adalah karena istana itu bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun seperti yang mereka inginkan. Terlepas dari seberapa tinggi kultivasi kamu, jika bakat kamu sangat buruk, kamu masih akan terbunuh saat masuk. Petik 2. Namun, jika bakatmu sangat tinggi, bahkan jika kultivasi kamu agak lemah, kamu masih akan bisa masuk dengan mudah. Paling tidak, aula istana pertama tidak akan menjadi masalah. Dengan demikian, kamu semua harus berhenti mencoba menggunakan persepsi kamu sendiri untuk memperingatkan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena persepsi kamu sangat berbeda, kata Long Lin mengejek. Kamu, Bai Li Xuan Kong dan yang lainnya secara alami tidak senang dengan kata-kata yang mengejek itu. Namun, setelah mempertimbangkannya, mereka tidak mengatakan apa-apa dan membatalkan topik pembicaraan. Setelah semua, dilihat dari penampilan Chu Feng, dia benar-benar tampak seperti dia tidak merasakan bahaya yang mereka rasakan dari istana. Lain, dia tidak akan setenang ini. Leluhur, sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Lebih jauh, aku merasa bahwa senior ini tidak akan mencoba untuk menyakiti aku tanpa alasan atau alasan. Karena aku sudah datang, aku mungkin bisa membantunya, kata Chu Feng. Lanjutkan, tapi pastikan untuk berhati-hati dan jangan memaksakan diri, kata Bai Li Xuan Kong. Murid ini mengerti, saat Chu Feng berbicara, tubuhnya bergeser, dan dia terbang menuju istana. Menarik kembali. Begitu Chu Feng mendekati aula istana, 1000 tentara lapis baja emas berteriak keras. Kemudian, mereka menarik tombak di tangan mereka kembali, dan berdiri di kedua sisi pintu masuk dengan tertib. Pada saat yang sama mereka melakukan itu, formasi pertahanan juga menghilang. Sama seperti itu, Chu Feng memasuki istana. Saat memasuki istana, tatapan Chu Feng menjadi serius, dan detak jantungnya mulai meningkat. Di dalam istana ada dunia lain. Itu jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Selanjutnya, bagian dalam istana dipenuhi dengan prajurit lapis baja emas. Mereka berdiri berderet rapi di kedua sisi aula istana, hanya menyisakan jalan setapak yang dilapisi karpet merah. Tentara berlapis emas ini sedikit berbeda dari yang ada di luar. Beberapa memegang tombak, beberapa memegang bilah, dan beberapa memegang bilah dan perisai. Selain itu, ada 100 prajurit lapis baja emas yang tingginya hampir 100 meter. Mereka memegang palu besar, dan menunggang patung batu besar seperti binatang buas. Mereka sangat mendominasi. Sejauh mata memandang, ada beberapa puluh ribu tentara lapis baja emas di aula istana ini. Meskipun Chu Feng tidak dapat merasakan aura mereka, Chu Feng merasa bahwa mereka, setidaknya, semua keberadaan tingkat kaisar marsial. Bahkan, banyak di antara mereka berada di atas peringkat 2 kaisar marsial. Ini terutama benar bagi 100 prajurit lapis baja emas yang dipasang di atas patung-patung binatang buas. Meskipun mereka tidak bergerak pada saat ini, dan tampak seolah-olah mereka ketakutan, orang dapat mengatakan betapa ganasnya mereka hanya dengan melihat penampilan luar mereka. Ratusan dari mereka pasti bukan kaisar marsial biasa. Pasukan beberapa puluh ribu kaisar marsial, jika mereka menagih ke domain overload, kemungkinan 4 klan, 3 istana dan bahkan peri era kuno harus tunduk kepada mereka. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan pertempuran mereka benar-benar terlalu kuat. Era kuno, seberapa kuat dan kuatkah keberadaan dari era itu? Chu Feng mulai merenung. Dia merasa bahwa istana ini adalah produk dari era kuno, dan bahwa prajurit berlapis emas ini juga harus menjadi produk dari era kuno. Meskipun ini hanyalah produk, artefak, bahkan jika semua kekuatan di tanah suci martialisme hari ini adalah untuk bergandengan tangan. Mereka masih tidak akan mampu menandingi kekuatan militer istana ini. Meskipun Chu Feng merasa sangat terkejut, dia tidak berhenti. Sebagai gantinya, ia melangkah ke karpet merah dan mulai bergerak maju dengan cepat. Di depannya ada pintu masuk. Papan nama besar terpasang di atas pintu masuk. 3 kata yang sangat besar tertulis di papan nama aula tingkat pertama. Rumble. Saat Chu Feng mendekat, pintu masuk aula tingkat pertama mulai perlahan-lahan terbuka, seolah menyambut tuannya. Namun, begitu pintu masuk terbuka, tekanan besar muncul dari dalam seperti gelombang besar yang tak terlihat. Chu Feng benar-benar tenggelam oleh tekanan. Tekanannya begitu kuat sehingga Chu Feng terpaksa mundur 3 langkah berturut-turut sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Namun, pada saat ini, dia merasakan rasa dingin di punggungnya, dan rambutnya mulai berdiri. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan bahaya yang dirasakan Bai Li Xuan Kong dan yang lainnya sebelumnya. Ini benar-benar sangat luar biasa. Chu Feng sekarang menyadari betapa berbahayanya aula tingkat pertama. Hanya tekanan itu sendiri mungkin cukup untuk mengambil nyawanya. Namun, ketika dia melihat 10 panah emas yang mengambang di udara di aula istana itu, Chu Feng mengepalkan giginya dan memutuskan untuk memasukkannya. Bas. Benar saja, tepat setelah dia menginjakkan kaki ke aula istana, Chu Feng merasakan tekanan besar datang dari segala arah. Tubuhnya mulai berputar, dan tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara retak. Ini tidak hanya terbatas pada tubuh eksternalnya.
Tekanan sebenarnya berhasil menyerang isi perutnya juga. Organ internal Chu Feng, dantiannya dan bahkan jiwanya semua merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah tubuhnya akan meledak dan dia akan mati di saat berikutnya. Dalam situasi seperti ini, mata Chu Feng bersinar dengan kilat. Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul secara bersamaan. Budidaya Chu Feng naik dari peringkat 3 Half Martial Emperor ke peringkat 5 Half Martial Emperor dalam sekejap. Namun, meskipun budidayanya meningkat, dia tidak dapat mengurangi tekanan yang dia rasakan sama sekali. Benar saja, tekanan di sini tidak bisa dilawan dengan kultivasi seseorang. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Situasi di hadapannya benar-benar sulit untuk dihadapi, tidak hanya tekanan yang mengancam nyawa. Rasa sakit yang dia rasakan dari seluruh tubuhnya bahkan lebih sulit untuk bertahan daripada memiliki hati yang ditusuk oleh ribuan anak panah. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak berani melanjutkan ke depan. Zzz. Tepat pada saat ini, kilat dalam darah Chu Feng melonjak dari dalam darahnya seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa, menutupi seluruh tubuh Chu Feng. Menyatu bersama dengan daging dan tulangnya. Dengan munculnya kilat, tekanan segera berkurang drastis. Meskipun Chu Feng masih merasakan tekanan menyerangnya, Chu Feng tidak lagi terpengaruh olehnya. Terima kasih. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia melayang ke udara. Dia terbang menuju 10 anak panah, meraih semuanya, lalu terbang kembali. Panah yang luar biasa. Hal-hal dari era kuno benar-benar luar biasa, puji Chu Feng. Memegang 10 panah di tangannya, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, persenjataan kekaisaran atau bahkan persenjataan kerajaan. Sebaliknya, mereka lebih seperti jimat. Namun, kekuatan mereka sangat kuat. Kekuatan kaisar yang mereka miliki sangat murni. Jika ditusuk oleh panah itu, kemungkinan siapapun di bawah level Martial Emperor tidak akan mampu bertahan. Setelah mendapatkan 10 panah, Chu Feng mendarat di tanah dan bersiap untuk pergi. Rumble. Namun, tepat pada saat ini, dia mendengar gemuruh dari belakang. Berbalik, dia menemukan bahwa aula tingkat kedua perlahan-lahan terbuka. Itu, saat pintu masuk aula tingkat kedua dibuka, Chu Feng melihat ke aula istana kedua. Segera, matanya mulai bersinar, dan dia mengungkapkan ekspresi kaget.